Mari kita masuk dalam doa. Sebuah pujian yang indah, syair yang indah. Namun setiap kami hanya bisa menyanyikan, memujikan lagu ini ya Tuhan. Akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa tatkala pujian ini muncul dari setiap kami yang memahami, setiap kami yang mengalami segala kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Anugerah-Mu yang luar biasa itu seharusnya membuat setiap mulut terdiam. Tetapi kami ya Tuhan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi. Hati kami ingin diteguhkan, khususnya melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa berbelas kasihan kepada kami, melimpahkan hikmat-Mu kepada setiap kami. Kiranya di dalam momen Jumat Agung ini ya Tuhan, ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami sanggup memaknai dengan tepat apa itu darah Kristus dan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita bersama-sama mengingat kembali karya Tuhan yang luar biasa. Puncak kasih dan pengampunan ada di dalam puncak Golgota salib Kristus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk langsung saja kita membaca kepada Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Mari para wanita bersama-sama dengan saya membaca ayat ini. Para wanita bersama-sama dengan saya membaca Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Para pria bersama-sama dengan saya, Yesaya 53 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita akan melihat kembali 43 ayat 4. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan berangkat dari sebuah kata yang muncul dua kali di dalam ayat ini. Yesaya 43 ayat yang keempat. Tolong dimunculkan. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya mengambil kata ganti. Kata ganti ini diartikan apa? Kalau kita mencoba untuk mempelajari kosakata ini, maka kita menemukan sinonim-sinonimnya. Kata ganti itu bisa berarti proses menukar, penukaran atau pertukaran dengan sebuah harapan sesuatu yang menggantikan
itu memiliki nilai-nilai kesetaraan, memiliki nilai-nilai yang layak, itu memang disebut sebagai pengganti. Ada sebuah keseimbangan antara yang digantikan dan yang menggantikan. Itu adalah ganti. Walaupun kata ganti itu juga bisa di dalam konteks lain memiliki pemahaman-pemahaman yang lain pula. Tetapi tatkala kita mencoba untuk melihat di dalam ayat ini, kita menemukan kata ganti itu, tolong tetap ditampilkan. Ya. Kata ganti itu dikatakan, aku memberikan manusia sebagai gantimu. Kata manusia ini di dalam teks lain itu artinya jamak. Man, manusia-manusia. Lalu dikatakan sebagai ganti nyawamu itu adalah bangsa-bangsa. Berdasarkan bagian ini, maka kita bisa melihat berarti kita ini digantikan oleh manusia atau manusia-manusia. Nyawa kita digantikan oleh bangsa-bangsa. Memang bagian Yesaya 43 ayat 4 ini bersifat profetik, yang sangat besar kemungkinan itu difahami sebagai sebuah nubuatan yang juga bisa bersifat jamak penggenapannya. Karena kalau kita melihat konteksnya, yang menuliskannya itu adalah Yesaya yang sedang hidup di dalam sebuah masa tatkala orang-orang Israel itu kemudian di dalam pembuangan, di dalam sebuah masa untuk menerima akibat ketidaktaatan mereka. Dengan kata lain, ini bisa berbicara penggenapannya merujuk kepada bangsa yang dikasihi, yaitu bangsa Israel. Tetapi kita juga menerima bahwa bagian ini merupakan sebuah nubuatan yang merujuk kepada apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari coba kita melihat di dalam hukum keseimbangan tadi. Hukum kelayakan atau sesuatu yang terkait apakah ini sepadan tidak. Kalau kita melihat sepintas berdasarkan sesuatu yang kaitannya dengan angka, begitulah ya, dengan angka, maka boleh disimpulkan kita tidak menemukan kesepadanan. Karena seharusnya kesepadanan kalau 1 ya ganti 1, kalau 2 ya ganti 2, kalau 100 ya ganti 100. Tetapi dalam bagian ini tidak ada sebuah kesepadanan. Untuk 1 dikorbankan lebih banyak dari 1. Untuk 1 kemudian harus digantikan oleh yang lebih banyak. Sehingga dari sebuah hukum kesepadanan, hukum kelayakan bagian ini kok kurang tepat begitu ya. Kita tidak menemukan alasan kenapa hal ini kemudian dituliskan oleh Yesaya, katakanlah sebagai sebuah nubuatan, dan di dalam konteks Jumat Agung ini merujuk kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menemukan alasannya, kecuali kita memahami bagian 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena engkau berharga di mataku. Saking berharganya setiap kita di mata Allah, maka proses penukaran itu sekalipun itu tidak seimbang, tidak sepadan, tetap diambil oleh Tuhan untuk melakukan proses penukaran tersebut. Saudara-saudara, kita menemukan kuncinya karena aku begitu mengasihimu, karena aku begitu melihat engkau berharga di mataku. Bahkan salah satu komentar mengatakan, perkataan engkau
itu difahami sebagai sebuah kata ganti orang kedua tunggal. Yang artinya perkataan ini kalau menjadi satu refleksi, kita tidak sedang bicara bangsa Israel. Kita tidak sedang bicara sebuah jemaat, tetapi pribadi lepas pribadi. Setiap kita itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Ia menggantikan nyawa kita. Dia menyelamatkan setiap kita. Saya mengingat salah satu yang disampaikan waktu itu mahasiswa namanya Benny Solihin. Dia mengatakan begini, seandainya seluruh dunia ini, itu orang yang benar dan orang yang suci, hanya ada satu orang saja yang berdosa. Apa yang dilakukan oleh satu orang yang berdosa ini, didapati dia orang yang berdosa, itu sudah cukup untuk membuat Allah menjadi manusia dan mati bagi dia. Yang artinya hal ini sangat personal, yang seharusnya setiap kita berefleksi. Kita tidak sedang melihat nubuatan yang terkait dengan sebuah bangsa, tetapi sebuah nubuatan yang penggenapannya setiap kita sudah mengalami. Karena ada saya yang berdosa, maka ada manusia sebagai ganti saya. Ada bangsa-bangsa sebagai ganti saya. Dengan framing seperti ini, mari kita coba melihat Yesaya 53. Mari coba kita lihat Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 5 dan ayat 6. Tetapi dia tertikam oleh karena satu, pemberontakan kita. Mari kita menemukan identitas-identitas yang dimunculkan di dalam dua ayat ini. Kita ini pemberontak. Dia diremukkan oleh kita ini jahat. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti kita punya penyakit yang tidak pernah tersembuhkan. Kita sekalian sesat. Dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Bapak Ibu, mungkin kita menemukan satu bagian di dalam Injil Yohanes. Kalau ada orang yang berani memberikan nyawanya bagi sahabatnya, itu luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita mencoba melihat bagian ayat ini dengan kacamata 43:4 tadi, kita kembali melihat tentang hukum kesepadanan tadi. Yang artinya begini, kalau kamu baik, ya aku baik. Kalau ini harganya 1 juta, ya tak bayar 1 juta. Kalau ini harganya cuma 500.000, ya pantasnya memang 500.000. Sekalipun tadi kita sudah belajar kata ganti, yang ternyata kuncinya ada di dalam bagian 4a, karena engkau begitu berharga di mataku, dan aku begitu mengasihimu. Bagian ini semakin menandaskan hal yang dikatakan oleh Tuhan, aku mengasihimu dan engkau berharga di mataku, itu sesuatu, apa ya, sesuatu cara Tuhan melihat kita yang kita nggak pernah bisa pahami dengan cara kita berpikir. Karena apa? Karena kita jahat, karena kita pemberontak, karena kita berdosa.
Karena kita melawan Allah. Kita menjadi pihak yang berseberangan begitu jauh kepada Allah. Kita menolak Allah. Hukum kesepadanan itu tidak pernah mampu menjelaskan bagian ini, Bapak Ibu. Nggak pernah bisa menjelaskan bagian ini. Seorang sahabat yang baik berani mati buat sahabatnya yang baik. Iya, yang baik. Tapi ini kan yang jahat, Bapak Ibu. Ketika kita melihat perkataan bagian ini, cara Tuhan menyelesaikannya bagaimana? Ada kata lain yang saya ingin mengajak kita melihatnya. Di dalam 2 ayat 53, ayat 5 dan 6. Kata itu, kata dasarnya adalah timpa. Timpa. Ditimpakan. Oleh karena pemberontakan kita, ya, dia itu tertikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Proses ganti itu dengan cara segala sesuatu yang jahat di dalam diri kita, yang dijelaskan di ayat 5 dan 6 tadi, itu semuanya dibebankan, ditimpakan, ditanggung, dan harus dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus. Dan di sanalah tadi di dalam drama, titik temu antara keadilan Allah dan kasih Allah itu bertemu di dalam karya Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, permasalahannya adalah sekarang bagi kita. Apakah kita mengetahui bahwa setiap kita itu dikasih oleh Allah begitu luar biasa? Apakah kita menyadari bahwa setiap kita itu begitu berharga, pribadi lepas pribadi? Bahkan saya mengambil apa yang disampaikan di dalam khotbahnya mahasiswa Beni Solihin tadi. Kalau hanya ada satu orang saja di gereja ini, Tuhan nggak akan pernah abaikan. Tuhan nggak akan pernah, ya udahlah, delete aja lah, skip aja lah. Tuhan akan tetap turun menjadi manusia dan mati di atas Golgota untuk menyelamatkan yang satu orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tahukah bahwa saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan? Tahukah? Tahukah bahwa kita itu begitu dikasihi oleh Tuhan? Dan cara Tuhan mengasihi kita, Ia mau agar kita menjadi anak-anaknya. Maka yang sulung itulah yang sudah mati bagi setiap kita, menggantikan dosa kita. Yang kedua, kalau kita sudah tahu begitu dikasih oleh Allah, begitu berharga di mata Allah, lalu bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur, ucapan terima kasih, ekspresi-ekspresi yang harus kita munculkan di dalam kehidupan kita? Syair lagu tadi dikatakan, nggak tahu nih mesti ngomong apa. Bapak, Ibu, mungkin bahasa yang lebih sering kita dengar, speechless, udah nggak bisa ngomong.
Saking saya nggak mampu menjelaskan. Pertanyaan kedua, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Ucapan syukur kita. Pernyataan-pernyataan terima kasih kita untuk segala kebaikan Tuhan yang seperti itu dalam wujud apa? Bapak Ibu, Allah itu menjadi manusia tetapi Allah tetap Allah dan Dia bukan seperti kita. Kita saja. Sejak anak-anak kita masih kecil, berinteraksi, bisa ngobrol sama kita, bisa ngomong, bisa memanggil Pa, Ma, dan lain sebagainya. Kita saja sudah langsung memberikan pelajaran yang penting seumur hidupnya. Ketika kita memberikan, kita bilang apa? Makasih. Ketika anak kita dikasih sesuatu oleh teman kita, kita bilang apa sama Om? Terima kasih. Mungkin kita bisa berpikir, kayaknya Tuhan tidak butuh ucapan terima kasih. Tapi mungkin cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir di mana kita mau mematikan sesuatu yang sesungguhnya paling penting dalam hidup kita. Yang seolah-olah saya tidak perlu untuk melakukan sebuah respon terhadap segala kebaikan Tuhan. Kan itu Tuhan sendiri yang punya inisiatif. Kalau Tuhan nggak mau ya boleh-boleh saja. Itu Tuhan kan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi saya nggak tahu, kita kasih predikat apa orang yang seperti ini. Kita kasih sebutan apa orang yang seperti ini. Saya kemarin cerita di meja makan dengan anak-anak, dengan istri. Papa baru lihat short YouTube. Di dalam bagian short YouTube itu ada seseorang yang sedang membicarakan di dalam konteks persidangan, ya, dalam persidangan DPR atau DPRD, saya tidak mencari tahu lebih jauh. Yang mencoba merespon tentang orang yang disiram air keras itu. Permasalahannya penyiraman dengan air keras itu dilakukan di depan umum. Lalu dia menggunakan dua istilah. Yang pertama dia menggunakan istilah itu tindakan primitif. Tindakan primitif. Tapi akhirnya dia mencoba untuk membenahi atau kemudian menambahkan cara dia memberikan penilaian terhadap tindakan itu. Itu bukan tindakan primitif saja. Itu tindakan biadab. Tindakan biadab. Lalu dia menyebutkan begini. Saya tidak punya diksi yang lebih tepat, yang lebih indah, yang lebih halus untuk mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyiraman air keras. Kata biadab ini seolah-olah itu bukan diksi yang cukup untuk mewakili tindakan dari orang. Saudara, artinya terkadang kita tidak memiliki sebuah kesanggupan untuk mengungkapkan sesuatu karena sesuatu itu di luar kemampuan kita untuk menyampaikan atau di luar kemampuan kita untuk mengekspresikan. Dia mengatakan tidak ada diksi yang tepat untuk mengungkapkan. Tadi dalam pujian tadi dikatakan mulut kita itu terbatas, nggak sanggup untuk mengungkapkan ucapan syukurku, terima kasih. Itulah sebabnya saya katakan kalau ada orang berpikir itu kan Tuhan yang punya agenda.
Kenapa saya harus berterima kasih? Saya tidak tahu orang seperti ini mau kita sebut seperti apa. Masalahnya orang itu sebetulnya jangan-jangan kita. Jangan-jangan kita tuh orang itu. Yang kita tidak pernah menghargai kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang mengatakan kamu itu berharga loh di mataku. Bapak Ibu, maka pertanyaan kedua, gimana cara kita menyatakan atau memberikan sebuah respon terhadap Tuhan yang sudah menggantikan, Tuhan yang sudah menimpakan itu kepada Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita di Jumat Agung. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau Engkau mendapati di antara kami ada orang-orang yang tidak menghargai anugerah keselamatan, menyepelekan anugerah keselamatan itu, ampuni kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Nyatakan sekali lagi ya Tuhan, bongkar cara berpikir hati kami yang begitu keras ini. Lalu kami disanggupkan oleh Tuhan mengekspresikan syukur kami untuk kebaikan Tuhan yang membuat setiap mulut tidak mampu mengungkapkan dan berkata-kata. Lihatlah kami di dalam nama Tuhan Yesus.